Halo Bujang. Wuih. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Serepet-pet-pet, wanjay. Channelnya Zomblo Friendly banget. Kali ini Uzumaki Film kembali bakal meringkas anime Harem Romance, lanjutan dari seri kemarin ya. Ya mungkin udah beberapa bulan yang lalu. Nah, anime ini berjudul Infinity Stratos Season 2 yang dirilis by the way udah lama banget, yaitu pada tahun 2013. Bagi kalian yang belum nonton season satunya bisa cek aja ya, link di deskripsi atau pojok kanan atas nih. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah. Swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan Ichika yang lagi berada di alam bawah sadarnya, dan di situ dia bertemu dengan kesatria putih atau lebih tepatnya bayangan kakaknya. Cuma kakaknya malah mencekik si Ichika sehingga membuat Ichika terbangun dari tidurnya. Lalu kita melihat ada Laura seperti biasa selalu tidur di kamar Ichika. Di situ Laura memberikan sebuah lembaran kertas bakal adanya festival musim panas. Tentu aja Ichika setuju. Tapi Laura yang pengen berduaan di festival tersebut kayaknya nggak bakal bisa karena Ichika ingin mengajak yang lain. Kemudian setelah shopping buat besok, Charlotte dan Laura malah mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe. Namun tiba-tiba ada perampok yang datang terus menyandra para pembeli di situ. Cuma ya karena ada Charlotte beserta Laura, jadinya para perampok itu dapat dikalahkan dengan easy. Besoknya di saat sang Pak Boy Ichika baru aja sampai, dia malah langsung terkena bacotan emak-emak karena mereka berpikir kalau Ichika ingin mengajak mereka kencan. Scan pun berpindah di tempat pertama, yaitu di kolam renang. Cuma ya karena banyak kejadian saling menikung kayak MotoGP beserta ada juga yang salah megang anu, jadinya aku langsung pas di festivalnya aja ya. Oke? Nah, saat di festival, para ciwi-ciwi yang awalnya saling mengadu mekanik, pada akhirnya mereka semua dapat menikmati festival air musim panas itu bersama-sama. Lanjut, setelahnya keesokan harinya Ichika beserta Rin mencoba berlatih tanding. Tapi kebiasaan ke Epical Glory Ichika malah kumat, yang awalnya udah unggul malah ke comeback. Sehingga Rin lah yang memenangkan latih tanding tersebut. Pas habis dari ruang guru, Ichika bertemu dengan ciwi seketua OSIS bernama Tatenashi Sarashiki. Di situ Tatenashi mengatakan kalau dia bakal menjadi pelatih IS baru bagi Ichika. Awalnya Ichika menolak hal tersebut, namun setelah Ichika kalah duel bertanding 1 vs 1 dengan Tatenashi, jadinya mau gak mau Ichika harus nurutin. Latihan pertama pun tiba di mana Ichika mencoba teknik bermanuver yang diajari oleh Tatenashi. Tapi tentu aja dia belum bisa ngendaliin IS-nya, apalagi dengan kecepatan yang kenceng bet seperti hubungan mantan bersama pasangan barunya. Waduh, kok ke situ pak? Scan pun kembali berpindah di mana sudah mulainya festival sekolah. Lalu pas Ichika sedang kerja menjadi pelayan KP kelasnya, datang mbak-mbak SPG bernama Makigami Reiko yang menawarkan perlengkapan dari Byakushi. Tentu aja Ichika menolak tawaran tersebut. Namun Mbak Reiko ini malah sedikit memaksa. Jadinya teman Ichika membantu dengan memberi alasan kalau Ichika masih banyak kerjaan. Sehingga kesel dah tuh mukanya Mbak Reiko. Kemudian Tatenashi meminta Ichika menggunakan sebuah baju pangeran karena ingin tampil di sebuah drama. Nah, dramanya ini nyeleneh banget pak, dimana para Hermes Ichika ini berusaha untuk mengambil sebuah mahkota yang berada di pala Ichika supaya bisa menjadi teman sekamar. Sebenarnya ini adalah drama Cinderella, tapi versinya beda bet. Setelah terjadi pertarungan sengit sedikit antara ciwi-ciwi, Tatenashi terus menginfokan kalau seluruh ciwi di sekolah itu boleh mengejar Ichika supaya bisa mendapatkan mahkotanya. Di saat Ichika lagi lari untuk menghindari para ciwi ganas, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang.
yang ternyata itu adalah Mbak Reiko. Namun di situ Mbak Reiko malah mengatakan kalau dia hanya menyamar menjadi SPG. Aslinya hanya ingin merebut Byakushi dari Ichika. Dan berubahlah Mbak Reiko menjadi seperti Bakemono. Battle pun terjadi antara Ichika dengan Mbak Reiko yang menggunakan IS Spider-Man-nya di ruang ganti. Cuma ya ujung-ujungnya Ichika masih tetap kalah. Kemudian datang Tatenashi buat membantu. Saat battle, Mbak Reiko selalu tertipu dengan trik yang dilakukan oleh IS milik Tatenashi bernama Mysterious Lady. Soalnya terlalu OP lah, namanya juga ketua OSIS gitu. Jadinya setelah ke pojok, Ichika pun langsung menebasnya. Namun di situ Mbak Reiko pengen mencoba kabur. Sebelum Ichika deketin, tiba-tiba ada sebuah tembakan dari IS lain, yaitu IS-nya seperti milik Cecilia, namun generasi kedua. Ichika pun mencoba menyerang IS itu yang pilotnya bernama M. Tapi ya tetap aja Ichika kembali kalah. Sehingga Mbak Reiko berhasil untuk kabur. Tapi sebelum itu IS Spider-Man-nya malah ada bom waktu yang meledak. Cuma untungnya Tatenashi dapat menyelamatkan mereka dengan posisi jatuh agak sedikit membuat gelisah gitu yang nonton. Di sisi lain, Yamada Sensei bersama Chifu-Ine-san lagi mencari tahu IS misterius tadi yang ternyata adalah IS curian dari Inggris. Dan organisasi itu bernama Phantom Tax, yaitu organisasi yang pernah menculik Ichika pas masih rada bocil. Di sini juga Chifu-Ine-san lah yang meminta Tatenashi untuk menjadi pelatih khusus Ichika. Jadi bukan sekedar ketua OSIS gabut gitu. Kita kembali ke asrama, dimana setelah selesai cerita, Tatenashi ngasih unjuk mahkota yang bisa ia dapetin dari pala Ichika. Jadinya bisa sekamar dah tuh. Lanjut. Lalu Ichika pergi ke sebuah ruangan untuk memberikan berkas kepada Yamada Sensei. Namun pas sampai di situ malah cuma sepi aja kayak hati. Waduh, curhat. Terus tiba-tiba Ichika pun diculik dan dia melihat ada Yamada Sensei di situ yang mengatakan kalau bakal ada acara khusus untuk membuat Ichika senang, atau bisa dibilang ini adalah acara ultanya si Ichika. Oh ya bentar, karena para ciwi-ciwinya pakai bajunya agak seksoi-seksoi bro, jadinya aku skip aja ya. Takutnya yellow gitu walaupun 2D ya kan. Pokoknya yang menang adalah kakaknya sendiri, yaitu Chifu-Ine-san. Oke, kita lanjut. Pas pengen pulang ke asrama, Ichika bertemu dengan M atau nama aslinya adalah Orimura Madoka. Tujuannya dia ke situ adalah ingin melenyapkan Ichika. Saat Madoka udah nembak, untung aja di situ Laura langsung datang untuk nyelamatin Ichika. Dan Madoka yang serangannya berhasil ditahan memutuskan mundur terlebih dahulu. Setelahnya memperlihatkan Ichika bersama Charlotte sedang mengawasi mata-mata di sebuah dermaga. Kemudian datanglah sebuah truk yang isinya ada 2 orang pilot IS. Lalu terjadilah battle sengit di situ, di mana sebenarnya Ichika sama Charlotte udah berhasil menangkap mata-mata tersebut. Cuma mereka berdua agak lengah sehingga salah satu mata-mata berhasil membuat ledakan dari kontainer. Ichika pun yang melihat Charlotte dekat dengan ledakan tersebut langsung gercep ngelindungin. Besoknya saat di kelas, Ichika bersama Charlotte terlihat masih sehat walafiat. Namun Charlotte seperti merasa bersalah tentang adanya sedikit masalah dengan IS milik Ichika, yaitu Byakushi. Pas ditanya oleh Laura, Charlotte tiba-tiba merasakan ada yang hilang, sehingga mencoba izin dulu bentar. Saat dicek, pantesan aja dingin-dingin gimana gitu. Ternyata pansunya malah hilang. Terus dia mengira kalau pansunya hilang ada kaitannya dengan Byakushi. Tapi sorenya, Charlotte pun memberanikan diri untuk memberitahu Ichika. Tiba-tiba datang Laura yang langsung mengecek pansunya dari Charlotte apakah ada apa enggak. Dan ternyata pansunya udah kembali seperti semula. Bersamaan dengan itu, Byakushi juga sudah benar lagi. Lanjut. Kembali ke dalam kelas, di mana Chifu-Ine-san mengumumkan bahwa nanti ada pertandingan IS antar kelompok untuk menambah chemistry antar pengguna IS pribadi. Tentu aja para ciwi-ciwi yang mendengar itu pastinya pengen bet setim sama Ichika. Pas sudah masuk kamar, Ichika dimintai tolong oleh Tatenashi buat menjaga adenya yang agak nolep bernama Kanzashi Sarashiki. Sekalian dia juga meminta Ichika supaya bisa setim sama adenya. Ya karena merasa gak enak, Ichika pun setuju dengan permintaan itu. Dan besok dia pergi ke kelas sebelah untuk menemui Kanzashi. Tapi bukannya mendapatkan persetujuan, Kanzashi di situ malah menolak ajakan Ichika. Apalagi galak bet kayak Ciwi lagi pengen seblak. Tapi ya Ichika nggak mungkin nyerah gitu aja buat ngebujuk. Sampai-sampai dia malah digaplok sama Kanzashi. Besoknya pas gosip tentang Ichika memilih Kanzashi udah kesebar, para ciwi-ciwi berniat ingin mengalahkan Ichika di pertandingan tersebut.
Di saat Ichika lagi nyari, dia pun melihat Kanzashi yang lagi tes terbang IS pribadinya. Cuma tiba-tiba IS itu mengalami masalah sehingga Ichika langsung menolong Kanzashi. Pada akhirnya Kanzashi menyetujui permintaan Ichika buat menjadi teman setimnya di pertandingan nanti. Kemudian Ichika pun melihat IS milik Kanzashi dan menawarkan data-data dari Byakushi beserta dibantu juga dari teman-teman lainnya dari teknik mesin. Disinilah Kanzashi udah mulai demen sama Ichika. Malam pun tiba. Pas Kanzashi pengen ngasih kue ke Ichika, dia tanpa sengaja melihat dan mendengarkan percakapan Tatenashi sama Ichika, di mana sebenarnya data-data yang dikasih Ichika adalah data dari IS Tatenashi. Jadinya Kanzashi nggak nyangka kalau kakaknya bakal bantuin. Akhirnya dimulailah hari pertandingan itu. Cuma Ichika nggak bisa menemukan Kanzashi di kelasnya. Pas lagi mencari, tiba-tiba ada serangan dari IS misterius tanpa pilot yang membuat pertandingan langsung dibatalkan lagi. Ichika pun berhasil menemukan Kanzashi di situ dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan IS tersebut. Tapi kembali lagi mereka berdua malah kalah. Sebelum Kanzashi tertebas, datang Tatenashi buat ngelindungin, sehingga dialah yang terkena tebasan itu. Tetapi dengan kerjasama Yahut, mereka semua dapat membereskan para IS tanpa pilot dengan easy. Sorenya Tatenashi udah mendingan dan di sini dia juga udah mulai demen sama Ichika. Scan pun berpindah di mana Ichika mendapatkan kesempatan langka, yaitu dia disuruh untuk mengukur badan semua ciwi di sekolah. Awalnya Ichika menolak hal tersebut, tapi karena itu perintah OSIS alias dari Tatenashi, jadinya mau gak mau dia harus lakuin. Cuma pada akhirnya karena gak terlalu fokus, Ichika malah salah ukur anu. Dan itu membuat yang lain langsung keplak aja. Saat berada di atap sekolah, Ichika selalu memuji masakan setiap ciwi yang membuatkannya bekal, kecuali Cecilia. Soalnya masakannya kayak senjata pembunuh gitu. Dan Ichika gak tegaan buat ngomong jujur soal masakan Cecilia. Singkat aja, Cecilia ini selalu meminta diajari masak oleh Houki, Charlotte, sama Rin. Awalnya semua berjalan lancar, namun ya ujung-ujungnya mereka semua harus sakit memakan masakan Cecilia. Keesokannya akhirnya Ichika yang mendengarkan curhatan Cecilia memutuskan untuk ngebantu cara membuat masakan enak terus easy bet. Ya bisa dibilang itu adalah onigiri. Di sisi lain, Tabanene-san yang lagi nongkrong bersama anggota Patom Tax diminta untuk membuatkan IS pribadi. Tentu Tabanene-san menolak hal itu dan dia pun malah diancam. Cuma yang awalnya ancam tapi malah mereka yang rata. Tapi Tabanene-san merasa tertarik dengan Madoka yang mukanya itu mirip bet sama Shibuyane-san. Sampai-sampai pengen dibuatkan IS pribadi untuk Madoka. Lanjut, beberapa hari kemudian mereka semua pergi untuk karya wisata. Setelah sampai, biasalah ya, cuma jalan-jalan aja mengunjungi setiap bangunan yang berada di Kyoto. Dan ada sedikit persaingan untuk berduaan sama Ichika. Pas sorenya di saat ciwi-ciwi ingin melihat hasil foto dari kameranya Ichika, mereka nggak sengaja malah menjatuhkan kamera tersebut. Di saat Ichika lagi mencari kameranya, dia didatangi oleh Madoka, yang pastinya tujuan utamanya adalah ingin menyingkirkan Shibuyane-san. Tapi sebelum itu, Madoka harus nyingkirin Ichika dulu. Di sisi lain, pas ingin balik ke penginapan, para murid harus terjebak di dalam kereta karena sudah disabotase oleh anggota Patom Tax. Sedangkan Houki bersama Cecilia yang sedang mencari Ichika harus berhadapan dengan Auntum alias Mbak Reiko. Kita kembali ke dalam kereta di mana Kanzashi mencoba untuk menghack sistem dari kereta itu, tapi belum bisa-bisa. Cuma tiba-tiba Tatenashi mengatakan kalau ada sebuah bom di dalam kereta dan waktunya tinggal setengah jam lagi. Kemudian Madoka yang udah dekat dengan kereta langsung dihadang beberapa pasukan militer. Tapi ya tetap aja karena IS buatan Tabanene-san terlalu OP, jadinya dengan easy Madoka mampu mengalahkan semua pasukan itu. Setelahnya kereta tersebut langsung ditembak oleh Madoka. Cuma untung aja ada Ichika gercep buat ngelindungin. Akhirnya Kanzashi berhasil membuka akses pintu dari kereta itu, sehingga Charlotte, Laura, sama Rin pergi menghentikan kereta serta mencari bomnya. Sementara di sisi lain, Houki bersama Cecilia berhasil mengalahkan Auntum dan segera bergabung sama yang lain. Kita kembali lagi ke tempat battle Ichika, di mana di situ Charlotte berhasil menemukan bom itu berkat kemampuan hacker dari Kanzashi. Pas bom tersebut meledak, Ichika yang mengira sudah terlambat malah kurang fokus dan dia pun tercerot oleh Madoka. Padahal Laura berhasil membuat shield sehingga bomnya nggak muncrat kemana-mana. Ichika pun terbangun lagi di alam bawah sadarnya seperti pas di awal scan.
di mana dia bertemu dengan Kesatria Putih alias Chifuyu Nesan yang pada saat itu mencekiknya. Namun Ichika nggak mau nyerah dan meminta kekuatan lebih kepada Byakushi. Kembali ke para ciwi-ciwi, lagi pada battle dengan Madoka. Cuma kali ini pemimpin dari Platinum Tax ikut-ikutan sehingga mereka rada kewalahan. Tapi Tatenashi dengan snipernya mampu membuat tangan dari pemimpin dari Platinum Tax hilang sebelah. Lalu sisanya bakal diselesaikan oleh Ichika yang baru aja mendapatkan kekuatannya lagi. Sebenarnya Madoka udah pengen kalah di sini, namun berhasil diselamatkan oleh pemimpinnya. Jadinya mereka memilih mundur dulu karena udah mendapatkan beberapa data. Setelah kejadian itu, Ichika malah dibuat terkejut lagi. Soalnya beberapa ciwi masuk ke pemandian air panas. Karena merasa udah gak kuat iman, apalagi bau-bau di sekitar, membuat Ichika malah pingsan. Sehingga mereka yang melihatnya langsung terkejut. Lanjut. Pas berada di sekolah, Rin bersama Charlotte malah melihat sekolah yang tiba-tiba aja sistemnya mati. Kemudian ada panggilan dari Chifuyu Nesan, yaitu para pemilik IS pribadi disuruh ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, Ichika pergi ke tempat penelitian IS untuk memperbaiki Byakushi. Di dalam gedung, dia bertemu dengan kepala badan penelitian bernama Kagaribi Hikaruno. Ichika pun harus menunggu lama karena IS-nya butuh waktu untuk bisa seperti semula. Jadinya Mbah Hikaruno meminta Ichika mancing aja dulu. Kita kembali ke ruang bawah tanah sekolah, di mana Chifuyu Nesan menjelaskan kalau sistem sekolah sedang dihacker oleh seseorang, sehingga mereka harus masuk ke dunia virtual untuk menuju jaringan inti dari sistem IS. Lalu Chifuyu Nesan juga memerintahkan Tatenashi untuk berjaga karena pasti ada yang bakal datang ke area sekolah. Akhirnya mereka pun berpisah ke masing-masing pintu, dan masuklah mereka ke dalam. Oh iya, nanti setelah ini ada scan di mana masing-masing mereka bisa berduaan sama Ichika. Tapi ya gitu, Ichikanya ini kan virtual sehingga mereka bakal bisa terpengaruh. Apalagi sifatnya yang ngesangan. Jadinya aku skip aja ya. Bahaya brother. Nanti yellow. Oke lanjut, kali ini Tatenashi bakal menghadapi sejumlah pasukan dari Amerika. Sedangkan Chifuyu Nesan bakal menghadapi mbak-mbak memakai IS. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan tersebut, Tatenashi malah tertembak oleh salah satu pasukan yang masih sadar. Kemudian Ichika merasa ada yang gak beres, memutuskan untuk balik ke sekolah, walaupun IS-nya lagi dibenerin. Pas sudah sampai, Ichika langsung menyelamatkan Tatenashi. Dan habis itu Tatenashi mengatakan kalau ada temennya yang lain harus diselamatkan juga. Lalu Ichika meminta Kanzashi untuk membawanya ke dunia virtual. Untung aja waktunya pas semua, di mana Ichika berhasil menyelamatkan Rin, Cecilia, Charlotte, sama Laura yang hampir aja terbawa suasana oleh Ichika virtual. Jadi sisanya tinggal hoki aja nih, di mana Kanzashi memberikan sebuah peralatan untuk ke sana. Di sisi berbeda, Chifuyu Nesan berhasil mengalahkan mbak-mbak IS dari Amerika itu dengan bantuannya Yamada Sensei. Di saat Aoki lagi senang-senangnya di tempat dojo, datang Ichika untuk buy one dengan virtualnya. Awal-awal emang Hoki gak ngeh siapa dibalik pakaian itu. Tapi karena melihat orang yang gak gampang nyerah plus kegetok sekali, akhirnya Hoki bisa sadar kalau dia adalah Ichika yang asli. Ya walaupun mereka semua udah sadar, terus sistemnya juga udah pulih, cuma Ichika sedang berada di alam bawah sadarnya dan bertemu dengan asisten dari Tabata Nesan sekaligus kakaknya Laura bernama Chloe Chronicle. Ya di situ juga dia cuma nyapa doang. Yang penting mah kan sopan gitu, gak sombong. Sorenya barulah Ichika sudah sadar di ruang UKS bersama dengan Tatenashi. Karena merasa udah diselamatin, Tatenashi pun berterima kasih sekaligus ngasih tahu nama aslinya kepada Ichika, yaitu nama sebenarnya adalah Katana Sarashiki. Sehabis mengatakan itu, tiba-tiba Tatenashi udah hilang aja kayak perasaan doi ke kalian. Waduh. Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan Chifuyu Nesan menemui Chloe. Terus ternyata Chifuyu Nesan udah tahu dalang dari kejadian tadi. Sehabis itu Chloe pun mencoba menyerang Chifuyu Nesan, tapi malah kena mental habis itu. Setelahnya mereka berdua berpisah dan kata-kata terakhir Chifuyu Nesan adalah kalau dia tidak ingin kalah oleh Tabane. Lalu cerita pun selesai. Repet pet anjay wanjay. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Dan kemungkinan ini nggak ada season 3 ataupun movie. Soalnya udah lama banget bertahun-tahun gitu.
Jadi kemungkinan artikel-artikel yang kubaca di website hanyalah rumor aja. Jangan terlalu berharap lah, nanti sakit. Ay. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.